Bentuk paling sederhana dari 8x kurang 21 tambah 5 kali negatif x kuadrat tambah 6 tambah 8 kali x tambah 1 kuadrat adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari bentuk yang paling sederhana dari bentuk aljabar ini gitu ya. Nah, biar lebih enak mengerjakan soal ini, aku coba tulis ulang kembali. Yang ini yaitu 8x kurang 21 terus tambah 5 kali negatif x kuadrat tambah 6 terus tambah 8 kali x tambah 1 kuadrat. Nah, dari sini kalau kita mengerjakan soal ini, berarti yang pertama kita harus mencari hasil perkalian atau pembagian. Terus kalau udah dapat hasil perkalian atau pembagiannya, berarti kita tinggal mencari hasil penjumlahan dan pengurangannya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat ada perkalian gitu ya, di mana perkaliannya itu ada di sini dan di sini. Nah, sehingga kita cari perkalian ini dan ini dulu gitu. Dimana di sini kalau kita ambil 5 kali min x kuadrat tambah 6, 5 kali min x kuadrat tambah 6, berarti kalau kita mengkalikan ini, berarti kita gunain sifat distributif, yaitu P kali Q tambah R, berarti P kali Q, terus kita tulis operasi hitungnya, yaitu tanda tambah, terus kita kalikan P kali R, berarti PR. Nah, sehingga dari sini, kalau kita gunain hal yang sama, atau cara yang sama untuk mengerjakan ini, berarti jadinya 5 kali negatif x kuadrat, berarti negatif 5x kuadrat. Terus, kita tulis operasi hitungnya, tanda tambah, terus kita kalikan. 5 kali 6 itu berarti 30. Nah, berarti kita dapatkan ini berarti min 5x kuadrat tambah 30. Nah, sekarang kita coba tulis hasilnya ini di sini aja deh. Di sini gitu ya. Nah, kita tulis yang ini 8x kurang 21 terus kita tulis tanda tambah atau operasi hitungnya. Terus kita ganti yang ini yaitu 5 kali negatif x kuadrat tambah 6 jadi min 5x kuadrat tambah 30. Jadi tambah min 5x kuadrat tambah 30. Nah, terus kita lanjut ke sini, yaitu 8 kali x tambah 1 kuadrat. 8 kali x tambah 1 kuadrat. Dimana kita coba fokus ke x tambah 1 kuadratnya dulu. Dimana x tambah 1 kuadrat ini tuh sama aja dengan x tambah 1 kali x tambah 1. Jadi x tambah 1-nya ada sebanyak 2 kali. Terus untuk menentukan hasil kali ini berarti kita fokus ke sini dulu, dimana kita pisahkan x dan 1. Nah, dimana kalau kita pisahkan jadinya tanda tambah ini nempel ke 1 alias jadi positif 1. Di sini x, di sini tambah 1. Terus setelah kita pisahkan berarti kita fokus ke sini, yaitu x tambah 1, dimana x tambah 1 ini kita kalikan dengan yang ini.
Jadinya X kali X tambah 1 tambah 1 kali X tambah 1. Nah, ini tuh hasilnya sama dengan yang ini. Kita gunain cara yang seperti yang tadi, yaitu distributif. Berarti X kali X, X kuadrat. Terus kita tulis operasi hitung, tambah. Terus kita kalikan X kali 1 itu X. Terus untuk yang ini, berarti kita anggap ini positif 1. Jadinya positif 1 kali X berarti positif X. Nah, positifnya kita ubah ke operasi hitung jadi tanda tambah X. Terus yang ini karena operasi hitungnya ada dan ini juga ada, berarti kita anggap ini positif 1 dan ini positif 1. Nah, positif 1 kali positif 1 itu adalah positif 1. Nah, positifnya itu kita ubah ke operasi hitung jadi tanda jumlah. Jadi tambah 1. Nah, berarti hasilnya sama dengan X kuadrat. Yang ini karena sejenis, berarti kita tinggal jumlahkan X tambah X jadi 2X. Terus ditambah 1. Nah, berarti kita dapatkan X tambah 1 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, sekarang kita kalikan dengan 8. Di mana X tambah 1 kuadrat kita ganti dengan ini, terus kita kalikan 8. Jadinya hasilnya sama dengan 8 dikali X kuadrat tambah 2X tambah 1. Di mana ini tuh berarti kalau kita kalikan ini kali ini jadinya 8X kuadrat. Terus kita tulis operasi hitungnya tanda tambah. Terus kita kalikan 8 kali 2X berarti 16X. Terus kita tulis operasi hitungnya tanda tambah. Terus kita kalikan 8 kali 1 itu 8. Jadinya kita dapatkan hasilnya 8X kuadrat tambah 16X tambah 8. Nah, berarti kalau misalkan kita ganti ini, berarti kita tinggal tulis tanda operasi hitungnya itu tanda tambah. Oke, di sini aku pindahin dulu ke bawah. Ke sini. Terus kita tulis tanda tambah. Terus kita ganti jadi 8X kuadrat tambah 16X tambah 8. 8X kuadrat tambah 16X tambah 8. Nah, di mana ini tuh berarti sama dengan 8X kurang 21. Terus yang ini berarti kita kalikan positif kali negatif. Jadinya negatif berarti jadinya kurang 5X kuadrat. Terus positif kali positif jadinya positif, atau kita ganti jadi tanda jumlah 30 gitu ya. Atau tambah 30. Terus kita lanjutkan ditambah 8X kuadrat tambah 16X tambah 8. Nah, sehingga hasilnya sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tuh kan persamaan kuadrat gitu ya jadinya. Karena derajat pangkat yang tertinggi itu ialah 2 gitu ya. Nah, karena pangkat tertingginya itu 2, berarti kita mulai dari pangkat yang tertinggi ke pangkat yang terendah hingga menuju konstantanya gitu. Dimana untuk pangkat yang tertinggi berarti min 5X kuadrat atau negatif 5X kuadrat ditambah 8X kuadrat. Nah, kalau kita jumlah jadi 3X kuadrat. Nah, terus kita lanjut ke variabel X atau X pangkat 1 gitu. Artinya ini kan pangkat 2, berarti lanjut ke pangkat 1 gitu. Nah, pangkat 1 itu kan berarti X pangkat 1 sama dengan X. Nah, jadinya kita ambil sekarang variabel X. Di mana di variabel X berarti 8X tambah 16X berarti 24X. Nah, 24X itu kan positif. Nah, berarti tambah 24X gitu. Terus sekarang kita ke konstanta gitu ya. Karena kan udah ke X pangkat 1. Berarti sekarang ke konstantanya. Di mana kita jumlahkan negatif 21 tambah 30 jadinya kan 9. Nah, 9 tambah 8 itu 17. Nah, 17 itu positif. Nah, positif itu kalau kita ubah ke operasi hitung jadi tanda jumlah. Jadi, kita ganti dengan tanda tambah
tambah tadi tambah 17 gitu ya. Negatif 21 tambah 30, 9 tambah 8, 17. Nah, jadinya kita tambah 17 gitu. Nah, berarti kita dapatkan hasil akhirnya ialah 3x kuadrat tambah 24x tambah 17. Nah, kalau kita lihat di sini berarti jawaban yang tepat ialah opsi A gitu. Oke.